Barang siapa yang meminta bantuan kepada arwah orang mati, maka Tuhan akan apa? Menghukum. Nah, disinilah Saul betul-betul kehilangan arah. Kenapa bisa demikian? Karena itu hari dia minta petunjuk kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel sudah mati. Dia diminta petunjuk kepada Tuhan melalui Urim, melalui karne-karne pelihat, tetapi tidak ada petunjuk dari Tuhan. Padahal dia terdesak oleh orang-orang Filistin. Maunya dia harus bertobat, dia harus meninggalkan semua dosa-dosa mengikat. Padahal kalau dipikir saudara, Raja Saul adalah salah satu raja yang menentang bersekutu dengan Tuhan yang menentang bergaul dengan arwah-arwah orang mati. Tetapi dia sendiri melakukan karena sudah terdesak, terdesak. Nah, disinilah kejatuhan Raja Saul. Sehingga apa yang terjadi? Dia mati bunuh diri. Anaknya Yonatan yang tidak bersalah. Yonatan tidak bersalah loh. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Mati juga semua. Jadi di perjanjian lama itu, dosa orang tua ditanggung oleh anak. Yonatan tidak pernah berbuat salah, malahan dia malahan juga hatinya tulus suci, seperti Daud. Tetapi karena bapaknya tidak mau bertobat, selesai. Ada resipnya. Saul itu hancur. Kita lihat Daud bagaimana teman-teman. Raja Daud ini melakukan dosa pembunuhan dan perzinahan, tetapi dia bertobat. Akhirnya Raja Daud mau membangun gereja bait suci ya, tapi Tuhan tolak. Ayo, kau tidak boleh membangun bait suci karena tanganmu kotor. Tanganmu kotor, penuh dengan darah. Artinya dia penuh suaminya orang. Tetapi karena Daud bertobat, minta ampun dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Mazmurnya tertulis, ya Tuhan janganlah mencabut roh kudus-Mu ya Tuhan. Itu Daud itu betul-betul menyesali perbuatannya. Apakah Tuhan mengampuni? Tuhan mengampuni. Jadi sama saya dan saudara, ketika saudara jatuh ke dalam dosa, minta ampun dengan Tuhan. Pergunakan darah Yesus di kayu salib. Apakah Tuhan mengampuni? Tuhan akan mengampuni. Amin. Semua para pengerja, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini ya. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur karena kita masih ada di tempat ini untuk apa? Menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Jadi minggu lalu, yang lalu saya khotbah itu masalah apa? Temanya apa? Dosa mengikat dan dosa tidak mengikat. Itu part pertama yang lalu ya, karena memang panjang. Sekarang temanya masih sama, tapi ini part kedua. Jadi dosa mengikat dan dosa tidak mengikat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus penting sekali mengetahui dosa mengikat dan dosa tidak mengikat? Karena Alkitab berkata yang terdapat di Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 atau 6 ayat 4 ya. Di situ tulis bahwa umatku binasa. Apa saudaraku? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah dan tidak mengenal pengajaran-pengajarannya. Nah, seperti itu. Tidak mengenal hukum-hukumnya. Jadi Alkitab itu kita jadikan sebagai pengalaman, guru kita. Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana umat-umat Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Mereka binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka binasa karena mereka tidak mengenal hukum-hukum Allah. Nah, inilah yang harus kita perlukan. Waktu saya kuliah ya, di situ kan kita diajar ada namanya mata kuliah doktrin dosa ya, doktrin dosa. Nah, seperti itu. Jadi dosa
Dosa mengikat dan dosa tidak mengikat itu beda. Apa itu dosa mengikat? Seperti yang saya jelaskan yang lalu, tapi saya ulang lagi. Dosa mengikat itu adalah dosa yang kita tidak bisa tinggalkan. Ya kan? Contoh apa? Yang saya sudah sebutkan yang lalu, dosa hati. Karena manusia terdiri dari tiga bagian ya. Manusia tubuh, manusia jiwa, dan jiwa. Dan manusia hati itu terdapat di 1 Tesalonika pasal 5 itu. Tidak, silakan baca sendiri kitabnya. Jadi kita ini terdiri dari 3 bagian. Jon tubuh, jon jiwa, dan jon roh. 3 manusia saya ini. Bukan berarti saya 3. Nah, inilah yang biasa dari pahami orang. Tetapi saya tetap satu. Makanya saya disebut dengan Tritunggal. Sama dengan Allah kita. Allah kita itu satu dan esa. Nah, Tritunggal seperti saya, cuman beda saya dengan dia. Karena Allah itu Maha Kuasa, bukan hanya 3 bagian, tetapi juga 3 pribadi. Tetapi satu kehendak ya. Cuman saya tidak mau menjelaskan itu. Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Jadi dosa hati itu sangat berbahaya teman-teman, karena di dalam dunia hukum dan penjara orang. Tetapi kita yang terpenjara seperti itu ya. Dosa jiwa juga begitu. Nanti saya jelaskan. Kita lihat ada, saya sekarang akan memberikan ada 4 hamba Tuhan di Alkitab. Yang pertama adalah Raja Saul. Yang kedua adalah Raja Daud. Yang ketiga adalah Raja Salomo. Dan yang keempat adalah Rasul Paulus. Mereka semua ini adalah hamba Tuhan yang berjumpa langsung dengan Tuhan. Berjumpa one by one. Tetapi nasib mereka berbeda-beda semua. Nah seperti itu ya. Jadi perbedaan antara Raja Daud dengan Raja Saul, mereka itu semuanya berbuat dosa. Kita lihat Raja Daud. Raja Daud berbuat dosa. Dia melakukan perzinahan kepada istrinya Uria, dan dia membunuh Uria. Tetapi waktu dia melakukan dosa itu dan ditegur oleh hamba Tuhan yang bernama Nabi Nathan. Nathan itu kan karena melihat ya, Nabi kecil. Tiba-tiba dia langsung bertobat. Artinya dia tidak mau diikat oleh dosa seperti itu. Daud tidak pernah iri hati dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya Tuhan berkenan kepada Raja Daud karena hatinya suci. Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang hatinya suci. Makanya Daud dipilih bukan karena dia tinggi, bukan karena tubuhnya bagus. Padahal Daud itu pendek loh. Pendek. Dia dipilih karena Tuhan melihat hatinya. Nah seperti ini. Manusia rohnya yang dilihat Tuhan, bukan manusia tubuhnya. Manusia jiwanya yang dilihat Tuhan, bukan manusia tubuhnya. Dia tidak pernah iri hati dengan semua orang. Dia punya panglima yang luar biasa. Itu si Raja Daud. Ada panglimanya yang disebut dengan pasukan 7 pasukan. Jadi 7 orang tapi bisa mengalahkan 10.000 prajurit. Ada pasukan 1.000, ada pasukan 300 dan seterusnya. Dan bahkan ada yang sendiri. Bahkan ada yang lebih hebat daripada Daud. Tetapi Daud menggarang mereka semuanya. Sini, saya jadikan sebagai pasukan saya. Makanya Raja Daud sangat kokoh karena dia hidup di dalam apa? Kesucian hati. Nah, beda dengan Raja Saul. Raja Saul itu hatinya kotor. Kenapa? Dia menentang Roh Kudus, tetapi dia tidak mau bertobat. Pertama kali Raja Saul diperintahkan, jangan kau potong hewan. Nanti yang potong adalah imam. Ini kan perintah langsung ya. Perintah langsung ini. Bukan melalui nabi. Perintah langsung kepada Samuel. Samuel menyampaikan kepada Raja Saul. Kan di zaman dahulu itu tidak boleh sembarangan, kecuali zaman sekarang kan beda ya. Taurat dengan sekarang beda. Kalau sekarang ya semua bisa ya.
Yang penting dia adalah hamba Tuhan. Di zaman dahulu itu harus suku Lewi, tidak boleh. Walaupun kau nabi, kalau bukan suku Lewi tidak bisa. Akhirnya apa? Tuhan murka kepada Raja Saul. Itu yang pertama. Yang kedua, Saul juga pernah menolak lagi perintah langsung dari Tuhan. Saul selesaikan semua orang Amalek karena orang Amalek telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Tetapi dia menentang lagi Roh Kudus. Jadi inilah perbedaan antara Raja Daud dengan Raja Saul. Raja Daud pernah berbuat dosa, tetapi dia bertobat dan tidak pernah menentang Roh Kudus, tidak pernah sakit hati, kebencian, tidak pernah sombong. Dan yang berikutnya, Daud tidak pernah mengusik hamba Tuhan. Waktu panglimanya yang bernama siapa itu saya tidak pernah namanya panglimanya Raja Daud melakukan kesalahan, dia tidak pergi membunuh itu panglimanya karena dia tahu ini panglimanya adalah hamba Tuhan juga. Walaupun itu adalah bawahan, dia tidak bunuh. Dia bilang begini, hei kenapa kau bunuh orang? Biarlah Tuhan yang menghukum kau, saya tidak menghukum kau. Nah, ini hebatnya ini apa? Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Daud mengerti di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Kita lihat Saul bagaimana teman-teman. Pelanggarannya adalah tentang Roh Kudus. 2 kali yang tentang Roh Kudus. Yang kedua pelanggarannya Saul itu apa? Dia iri hati. Iri hati teman. Iri hati bapak-bapak ibu. Dia iri hati kepada menantunya sendiri. Jadi si Saul ini punya menantu yang bernama Daud. Kan ini kan sudah menjadi keluarganya sendiri. Tetapi dia iri hati. Dia ingin Yonatan yang jadi raja. Nah, berarti ada dua menentang Roh Kudus dan iri hati. Yang berikutnya, dia sibuk melayani Daud untuk menghancurkan Daud. Dia tidak sibuk melayani Tuhan. Padahal Tuhan berfirman kepada Saul, selesaikan itu musuh-musuh. Kan di zaman Daud kan bisa ya. Kau harus pergi perang melawan orang Amalek, melawan ini. Tapi dia sibuk mengusik hamba Tuhan. Dia tidak sibuk melawan. Sehingga disitulah Roh Tuhan mulai apapun. Dan berikutnya apa yang terjadi? Karena Saul marah, makanya dia ingin apa? Membunuh Daud, tapi dia tidak dapat. Akhirnya apa? 85 imam mati dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Saul. Saul perintahkan Daud untuk membunuh 85 imam. Coba bayangkan saudara. Tetapi dia juga tidak bertobat. Nah, terakhir dosanya sampai Saul itu, dia juga pernah mendatangi apa? Tukang ramal. Kita buka kitab yang terdapat di 1 Samuel pasal 28 ayat 5 sampai 7 ya. 1 Samuel pasal 28 ayat 5 sampai 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah ini. Jadi Alkitab yang terdapat di Imamat pasal 20 ayat 6 sampai 7, barang siapa yang meminta bantuan kepada arwah orang mati, maka Tuhan akan apa? Menghukum. Nah disinilah Saul betul-betul kehilangan arah. Kenapa bisa demikian? Karena itu hari dia minta petunjuk kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel sudah mati. Dia diminta petunjuk kepada Tuhan melalui Urim, melalui kami melihat, tetapi tidak ada petunjuk dari Tuhan. Padahal dia terdesak oleh orang-orang Filistin. Maunya dia harus bertobat, dia harus meninggalkan semua dosa-dosa meninggal. Padahal kalau dipikir saudara, Raja Saul adalah salah satu raja yang menentang bersekutu dengan Tuhan yang menentang bergaul dengan arwah-arwah orang mati. Tetapi dia sendiri melakukannya karena sudah terdesak. Nah disinilah kejatuhan Raja Saul. Sehingga apa yang terjadi? Dia mati bunuh diri. Anaknya Yonatan yang tidak bersalah. Yonatan tidak bersalah loh. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Mati juga semua. Jadi
perjanjian lama itu, dosa orang tua ditanggung oleh anak. 2-3. Yonatan tidak pernah berbuat salah, malahan dia malahan juga hatinya tulus suci seperti Daud. Tetapi karena bapaknya tidak mau bertobat, selesai. Nah, seperti itu. Makanya resipnya Saul itu hancur. Kita lihat Daud bagaimana, teman-teman. Raja Daud ini melakukan dosa pembunuhan dan perzinahan, tetapi dia bertobat. Akhirnya Raja Daud mau membangun gereja bait suci, ya. Tapi Tuhan tolak. Ayo, kau tidak boleh membangun bait suci karena tanganmu kotor. Tanganmu kotor, penuh dengan darah. Artinya dia bunuh suaminya orang. Tetapi karena Daud bertobat, minta ampun dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Mazmurnya tertulis, ya Tuhan janganlah mencabut roh kudus ya Tuhan. Itu Daud itu betul-betul menyesali perbuatannya. Apakah Tuhan mengampuni? Tuhan mengampuni. Jadi sama saya dan saudara, ketika saudara jatuh ke dalam dosa, minta ampun dengan Tuhan. Pergunakan darah Yesus di kayu salib. Apakah Tuhan mengampuni? Tuhan akan mengampuni. Amin. Yang penting jangan lagi melakukan dosa yang berulang. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Saul tidak pernah berzina, teman-teman. Pernahkah Saul berzina? Tidak pernah dia. Tetapi Daud berzina. Tetapi kenapa Daud diampuni? Karena dia bertobat dan tidak ulangi. Nah, seperti itu yang kita lihat. Akhirnya apa? Daud punya anak yang bernama Salomo. Tuhan pakai Salomo untuk membangun bait suci. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membangun bait suci itu bukan orang sembarang. Itu adalah orang pilihan. Salomo adalah orang pilihan. Makanya dialah yang, kenapa Tuhan tidak pakai Musa? Kenapa Tuhan tidak pakai si Kasih? Kenapa Tuhan tidak pakai Daud? Tuhan pakai Salomo. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat Daud, bukan Salomonya. Jadi tadi Tuhan menghukum orang tua, hukumannya kepada anak cucunya. Begitupun juga kebalikannya. Kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni seluruh pelanggaran kita dan dosa kita, dan membalas kebaikan, berkat melimpah kepada anak cucu kita. Nah, itu. Jadi kenapa kita ini harus selalu berdamai dengan Tuhan, mentaati firman Tuhan, supaya kita ini disukai oleh Tuhan dan anak cucu kita diberkati. Haleluya. Apakah saudara mau anak-anak Tuhan, anak-anak Anda diberkati Tuhan? Tergantung orang tuanya. Nah, itu dia. Minggu lalu kan saya sudah ajar bagaimana caranya pemutusan doa perjanjian setan leluhur, ya. Doa perjanjian setan pribadi. Contoh saya kan dulu sebelum saya hidup baru, ya, saya itu punya pasukan 3.000, kurang lebih 3.000. Betul ya? Pasukan tidak terlihat, ya. Jadi saya dulu menguasai ilmu aliran putih, tanah, air, angin, api. Itu 4 unsur saya kuasai dulu. Saya dulu sakit, saudara. Saya dulu sakit. Jadi kalau ada tukang sakit, saudara, ayo kita bawa dulu. Bukan tukang sakit, ini kita lebih berani saya dulu. Saya bawa. Tetapi istri saya didatangi Tuhan 3 kali. Saya singkat saja. Akhirnya pertama saya bertobat karena dapat asasi Tuhan ini. Kan tak masuk akal. Yang kedua baru saya mulai kaget-kaget. Karena kenapa? Karena usaha saya hancur satu-satu. Karena kan diancam kalau istri suami tidak bertobat, semua usahanya dan dia akan mengalami kehancuran, balik ke nol. Pas yang kedua ditanya lagi, ya, di situ saya mulai bingung. Kenapa kekuatan saya ini kalah? Karena kan rumah saya sepagar dengan baca-baca saya, dan saya punya teman-teman sekutu gitu. Pas yang ketiga datang lagi, di situlah saya mulai ketakutan dan saya buang ilmu saya. Tapi cara membuangnya itu saya tidak tahu, ya kan? Nah, nanti setelah proses sudah dibaptis, baru saya terus berdoa dengan Tuhan.
barulah saya tahu cara berbuangnya. Cara berbuangnya itu yang saya katakan minggu lalu. Jadi semua kekuatan-kekuatan, jadi yang saya pelajari yang bagi kita itu hilang semuanya, sudah tidak ada dalam diri saya. Diganti dengan apa? Kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau kita bertobat dan minta ampun dengan Tuhan, Tuhan itu membenarkan saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak ingat dari masa lalu. Jadi kalau ada teman-teman yang berkesi, tidak usah dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak usah dengar. Yang menentukan itu kita bersalah atau tidak adalah Tuhan Yesus. Jika dosamu sangat banyak di masa lalu, Anda bertobat dengan menggunakan nama Yesus dan darah Yesus, mengakui di hadapan Tuhan dengan doa pribadi kah, atau melalui hamba Tuhan kah, terserah. Maka ingat, dosamu langsung diampuni Tuhan. Yang penting jangan lagi melakukan dosa yang salah. Jangan kita mau tertuduh, karena iblis selalu memakai orang-orang di sekitarmu untuk menghakimi masa lalu. Siapa di sini selalu dihakimi masa lalunya? Jangan dengar itu. Kecuali ya, kalau kita masih melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Nah seperti itu ya. Jadi setelah saya bertobat, saya buang semua ibu saya doa keputusan. Tapi leluhur juga, perjanjian juga, baru hidup saya tenang. Seandainya saya tak ada keputusan, hidup saya tidak tenang karena selalu saya diikuti roh itu. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus, mereka semuanya kamu. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, artinya lambat berdoa. Jadi kan harus berdoa. Dia kasih hari. Mulai lagi roh itu datang. Hai John. Hai. Kenapa kau hianati saya? Waduh. Dan kita selalu bermimpi. Siapa kesini selalu bermimpi ketemu nenek? Coba angkat tangan dulu. Hah? Berarti perjanjian dulu. Belum. Bukan nenek itu yang datang itu. Setan yang pernah menjaga nenek Anda. Dulu itu teman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saya itu sakti. Padahal saya tidak pernah kasih ibu. Karena kenapa? Karena ibu saya mengalir ke dalam dirinya. Saya bingung juga. Saya bawa pendeta. Saya kan menjadi apa tuannya? Pendeta cuma dua apa? Pendeta juga bingung. Semua pendeta sakti saya di Palopo itu sekasih. Nggak bisa teman. Nggak bisa. Iya kan? Anak saya selalu cuci muka. Saya bilang, waduh kasihan saya. Bagaimana caranya kita berdoa dengan Tuhan kasih muka? Setelah saya putuskan perjanjian leluhur, saya nggak pernah doakan anak saya. Saya coba. Saya putuskan. Oh anak saya langsung siap semua. Jadi anak saya dulu yang pertama yang sering datang di sini, itu dulu sering dikejar setan itu. Iya, bukan setan yang masuk di ilmu saya. Apa? Kenapa selalu saya dikejar? Tapi saya diam saja, saya tidak bilang, wah ini ilmu saya. Dikejar dia. Akhirnya saya ada keputusan, sekasih ini keputusan kok. Kau coba doa. Jadi dia itu kemana-mana selalu setan itu dan mulia. Dan dia dekat. Setan itu dekat sekali dengan dia. Ini kesaksian saya. Setelah saya kasih dua keputusan perjanjian dulu, perjanjian. Kalau dia kan tidak ada perjanjian itu. Tapi pernah saya kasih minum air, dia juga harus bikin perjanjian kan. Kan saya pernah kasih air dia. Dia juga pernah sakit, datang ke dukun. Kau harus perjanjian juga karena kau pernah minum air dukun. Dan juga saya kasih air. Dia putus. Dan apa yang terjadi setelah dia lakukan itu selama 1 tahun, setannya dulu mendekat. Sekarang setannya jarak 15 meter, tidak bisa mendekat. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah berkuasa dan perjanjian itu sudah putus. Itu. Jadi kalau saudara selalu diikuti setan, hati-hati. Jangan sampai perjanjian dulu belum putus. Apakah perjanjian diri sendiri? Siapa di sini yang sering didatangi dukun-dukun yang pernah datangi? Jadi kalau Anda pernah mendatangi dukun, terus tiba-tiba Anda bermimpi selalu didatangi, berarti berperjanjian dengan dukun. Saya ingin di sana. Saya pernah ya? Pernah tidak? Tidak pernah ya? Itu hati-hati saudara. Kalau selalu didatangi setan, berarti ada perjanjian yang belum putus. Harus diputuskan dengan darah Yesus. Jadi kamu sudah simpan. Kamu sudah simpan. Jadi energi negatif dengan energi positif itu sangat memicu apa? Setan. Kenapa?
harus selalu mengaktifkan energi positif. Energi positif itu disukai oleh Roh Kudus, sedangkan energi negatif itu disukai oleh setan. Apa itu energi negatif? Kita buka Galatia 5 ayat 19. Silakan kita buka. Jadi ini yang saya katakan, Galatia 5 ayat 19. Ini adalah pengajaran Rasul Paulus, dan di sinilah rahasianya, teman. Rahasianya di sini. Makanya kenapa Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa? Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Rasul Paulus sehingga dia mengajarkan hal-hal ini kepada kita. Sudah dapat ya? Galatia 5 ayat 19. Ayat 18 coba. Apa itu energi negatif? Sakit hati, kebencian, kepanikan, iri hati. Itu adalah makanannya setan. Makanannya apa sih? Setan. Jadi kalau ada orang yang selalu menyimpan energi negatif di dalam dirinya, maka banyak setan di dalam dirinya. Karena itu memicu energi negatif. Makanya tukang-tukang sihir, kalau dia mau menyantet orang, tukang-tukang sihir ya, tukang santet, kalau dia menyantet orang itu dia pergi biara dulu. Betul ini? Dia pergi biara baru dia santet dulu. Kenapa? Karena tai itu energinya negatif. Sampai energi negatif, dia tidak mandi selama 1 minggu untuk menyantet orang. Jadi santet itu tidak bisa jadi kalau tidak ada energi negatif. Contoh si A mau santet si B, dia harus sakit hati dulu, kebencian, kepahitan, baru dia santet dulu. Terus orang yang disantet ini harusnya menyimpan kebencian, kepahitan, stres. Nah seperti itu. Bagaimana Pak kalau ada orang yang suka ketawa? Itu susah disantet. Suka mengampuni, tidak ada iri hati. Pokoknya hatinya tenang, jiwanya tenang, selalu mengampuni. Itu susah disantet. Karena tidak ada energi tetapi orang itu akan disukai Tuhan kalau dia percaya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Galatia 5:18. Ayat 17, coba ayat 17. Galatia 5 ayat 17 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, itu yang saya maksud ya, keinginan roh itu yang hal-hal positif. Keinginan daging itu, kalau kita buka terjemahan yang lain, itu keinginan daging diganti dengan keinginan jahat ya, jahat. Artinya dosa. Karena keduanya bertentangan. Jadi energi positif dan energi negatif itu bertolak belakang. Coba ambil listrik ya. Listrik positif dengan negatif korslet tidak? Contoh, saya selalu tertawa. Saya tidak menyimpan iri hati, saya tidak menyimpan sakit hati, kebencian, kepahitan, stres tidak ada. Saya ampuni semua orang, saya tidak dendam. Tiba-tiba ada yang santet saya, maka itu akan korslet. Senjata maka itu santetnya kembali. Nah seperti itu. Makanya Rasul Paulus kesini dia bilang begini. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,